Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Iyad dari kelas LPHSC akan membuat video overview materi 1-6 logika dan penalaran hukum untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Ali Mansur MA. Masuk ke materi yang pertama yaitu ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. A. Karakter ilmu hukum. Yang pertama, ilmu hukum punya sifat yang sangat khas yaitu objektif. Yang kedua, dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik. Yang ketiga, penilaian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif. B. Pendekatan keilmuan hukum. Yang pertama ada pendekatan dari falsafah ilmu, yaitu pandangan positif melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif melahirkan ilmu normatif. Yang kedua, pandangan dari sudut pandang teori hukum. Itu ada dogmatik hukum, teori hukum dalam arti sempit, dan filsafat hukum. Selanjutnya C. Jenis ilmu hukum. Yang pertama normatif, yaitu norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan. Yang kedua empiris, yaitu pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual yang bersumber pada empiris dan eksperimental. D. Lapisan ilmu hukum. Yang pertama ada filsafat hukum, yaitu mempelajari tentang hakikat mencari keadilan. Yang kedua, teori hukum, yaitu ilmu eksplanasi yang sifatnya interdisipliner. Selanjutnya ada yang ketiga, dogmatik hukum, yaitu ilmu hukum dalam arti sempit yang terfokus pada hukum positif. Selanjutnya ada praktik hukum sendiri. Masuk materi kedua, yaitu kaidah dan bahasa hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau negara yang bersifat mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau negara sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Poin kedua, ditinjau dari segi sifatnya, kaidah hukum terbagi menjadi hukum imperatif dan hukum fakultatif. Selanjutnya, ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum terbagi menjadi 3, yaitu ada perintah, larangan, dan perkenaan. Bahasa hukum. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus tetap terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Selanjutnya, hubungan bahasa dan kaidah hukum. Hubungannya terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Materi ketiga yaitu logika hukum. A. Asas-asas. Yang pertama, asas identitas, yang kedua asas kontradiksi, yang ketiga asas penolakan kemungkinan ketiga, yang keempat law of sufficient reason. B. Prinsip dasar. Prinsip dasar terbagi menjadi 4 macam. Itu yang pertama ada prinsip dasar, yang kedua prinsip kontradiksi, yang ketiga prinsip exclusivity, yang keempat prinsip cukup alasan. C. Pembagian logika. Yang pertama, logika makna luas dan makna sempit. 2. Logika deduktif dan induktif. 3. Logika formal dan material. 4. Logika murni dan terapan. 5. Logika filsafati dan matematik. D. Cara berpikir yang dapat digunakan untuk mendapat kebenaran. Itu ada 2 cara. Yang pertama metode induksi, yaitu dengan mencari kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Yang kedua, metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum menjadi pernyataan khusus. E. Syarat-syarat kebenaran dalam penalaran. Syaratnya adalah yang menjadi dasar konklusi sama dengan premis itu harus benar secara formil maupun material. 4. Materi keempat. Konsep dan terminologi dalam penalaran hukum. A. Pengertian. Legal reasoning atau penalaran hukum adalah penalaran tentang hukum, yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. B. Unsur-unsur. Unsur-unsur penalaran yang dimaksudkan adalah tentang pengertian,
karena pengertian ini merupakan dasar dari semua bentuk penalaran. Untuk mendapatkan pengertian sesuatu dengan baik sering juga dibutuhkan suatu analisa dalam bentuk pemecah belahan sesuatu pengertian umum ke pengertian yang menyusunnya. Hal ini secara teknis disebut dengan istilah pembagian. C. Hubungan antara konsep, proposisi, dan penalaran hukum. Untuk dapat berbuat lebih lanjut terhadap sesuatu, maka tindakan mengerti merupakan langkah awal yang perlu dilakukan. Untuk mengkomunikasikan lebih lanjut apa yang dimengerti tersebut digunakan bahasa, digunakan kata-kata. Untuk dapat berpikir lebih lanjut secara tepat diperlukan pengertian-pengertian yang tepat pula. Akal budi yang memanfaatkan panca indera untuk menangkap gambaran tentang sesuatulah yang menimbulkan pengertian. Jadi pengertian adalah tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dimengerti melalui tangkapan panca indera. Pengertian disebut pula sebagai konsep. Kemudian konsep adalah ide-ide, penggambaran hal-hal atau benda-benda ataupun gejala sosial yang dinyatakan dalam istilah atau kata. Untuk bisa mengkomunikasikan pengertian yang diperolehnya secara lebih bermakna, maka diperlukan alat pemikiran lebih lanjut, yaitu pernyataan atau proposisi. D. Jenis-jenis penalaran hukum. Yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Yang kedua, adanya sifat analitik dari proses berpikir manusia. E. Hakikat penalaran. Penalaran adalah proses di mana kita bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju pengetahuan yang baru. Semua bentuk penalaran selalu bertolak dari sesuatu yang sudah ada atau sudah kita ketahui. Materi kelima yaitu mazhab-mazhab penalaran hukum. A. Mazhab hukum alam. Alam menentukan seperangkat tujuan tertentu bagi manusia dalam tatanannya. Mazhab hukum alam terbagi menjadi tiga, yaitu ada teori hukum alam klasik, kedua teori hukum alam teologis, yang ketiga teori hukum alam rasionalistis. B. Mazhab hukum positif. Mazhab hukum positif menurut Hans Kelsen yang diikuti oleh Lili Rashidi merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu, yakni apakah senyatanya itu adil atau tidak adil. Selain itu, dapat dikatakan bahwa hukum positif merupakan kebalikan dari hukum alam, sebab mazhab ini mengidentikan hukum dengan undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Positivisme hukum ada dua bentuk, yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. C. Mazhab hukum utilitarianisme. Utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. D. Mazhab sejarah. Inti dari pemikiran mazhab sejarah yang dapat diketahui melalui buku Sevigny yang termasyhur itu von Beruf unserer Z Vorgesetzgebung Unrechtswissenschaft tentang tugas zaman kita bagi pembentuk undang-undang dan ilmu hukum. Pada prinsipnya merupakan mazhab yang ingin melihat keterkaitan antara hukum dan masyarakat. Dalam arti bahwa aliran ini menolak hukum itu dibuat oleh penguasa atau pemerintah. E. Mazhab Sociological Jurisprudence. Sociological Jurisprudence adalah ilmu hukum sosiologi, karena itu merupakan cabang ilmu hukum. Inti dari pemikiran dari aliran ini terletak pada penekanan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. F. Pragmatic Legal Realism. Dalam pandangan penganut realisme hukum, hukum adalah hasil kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. 6. Materi ke-6 itu analisis terhadap konsep hukum. A. Pengertian hak dan kewajiban hukum. Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. B. Hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum
Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak kewajiban dengan pihak yang lain. C. Akibat hukum. Akibat hukum merupakan sesuatu yang dihasilkan dari apa yang tindakan yang dari tindakan apa yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang berlawanan dengan hukum. D. Tanggung jawab hukum. Konsep tanggung jawab ditemukan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Jika tidak dilaksanakan, maka akibatnya adalah sanksi. Demikian dari saya, Nabil Liat. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah dan kurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.